Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Atang Irawan, waras berpikir untuk bangsa. Saudara-saudara, semoga selalu sehat dan selalu tetap semangat dalam rangka beraktivitas. Saudara-saudara, ada pertanyaan kepada saya, pemilu 2024 itu jadi nggak? Nah, sesungguhnya kalau kita melihat dalam konteks kontestasi politik tahun 2024, pemerintah dan DPR serta melibatkan penyelenggara, baik itu KPU dan Bawaslu, telah bersepakat bahwa pemilu 2024 tetap jadi dilaksanakan. Dalam kontestasi politik 2024, ada dua agenda besar yang akan dijalankan. Yang pertama adalah pemilihan umum, yaitu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD RI, dan anggota DPRD yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari. Sedangkan untuk pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam kesepakatan tersebut juga terkait dengan penyelenggaraan akan dilaksanakan persiapan sekitar 25 bulan. Jadi 25 bulan itulah kemudian penyelenggara akan mempersiapkan bagaimana proses tahapan dan tata cara pelaksanaan kontestasi politik. Dan selanjutnya yang paling penting juga adalah kesepakatan terkait dengan pilkada, bahwa hasil yang akan digunakan untuk tiket menuju kontestasi pilkada adalah syarat perolehan kursi dan perolehan suara di pemilu tahun 2024. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagi kita untuk menjelaskan di dalam PKPU apakah syaratnya adalah pasca penetapan perolehan suara atau terkait dengan legal standing anggota DPRD, yaitu pelantikan. Nah, saya kira kalau pelantikan ini kadang-kadang di Indonesia Timur itu bisa molor, bahkan molornya tidak bisa terduga, bisa panjang gitu ya. Nah, ini yang saya kira kalau kita melihat ini cukup penting. Nah, saudara-saudara semua, bahwa kontestasi politik besok itu adalah hajatan besar bagi bangsa ini. Dan saya kira tidak hanya penyelenggara yang menentukan keberhasilan, termasuk juga pemerintah, termasuk juga partai politik, dan yang paling penting, termasuk rakyat. Bagaimana rakyat bisa menyalurkan kedaulatan rakyatnya secara baik dan benar. Dan saya kira apalagi tradisi political buying dan money politik itu masih juga menjadi problem bersama bagi kebangsaan ini. Nah, tetapi kalau kita berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, maka juga ada beberapa yang sangat penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan masalah tata kelola kotak suara. Ini adalah harus dikelola secara profesional oleh penyelenggara. Apalagi dengan penghitungan yang cukup panjang, lebih dari 24 jam karena ada penggabungan pemilihan umum yang pada saat pemilu yang lalu di tahun 2019 menelan banyak korban, dan itu sangat tragis. Sampai 894 yang meninggal dunia penyelenggara. Bahkan sampai 5.175 paling sedikit atau kurang lebih lah yang mengalami sakit. Nah, apalagi sekarang dalam suasana masih COVID-19. Sehingga profesionalitas penyelenggara, kemudian juga perlindungan terhadap hak-hak penyelenggara itu harus menjadi prioritas. Apalagi dalam konteks pandemi, protokol kesehatan juga suplemen bagi penyelenggara itu harus menjadi hal yang sangat dipikirkan, dan itu menjadi penting, signifikan. Artinya resiko kesehatan termasuk resiko kekeliruan menjadi problem ke depan dalam rangka pelaksanaan kontestasi politik di tahun 2024. Sehingga selanjutnya juga terkait dengan sinergitas penyelenggara. Bagaimana penyelenggara melakukan koordinasi yang cukup baik antara KPU dan Bawaslu, termasuk juga bagaimana melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan penyelenggaraan kontestasi politik di 2024. Apalagi kita agak khawatir kalau terjadi crossing, artinya benturan pelaksanaan tahapan pelaksanaan
kontestasi antara pemilu dengan pilkada. Maka ini khawatir akan terjadi turbulensi politik. Mudah-mudahan juga tidak terjadi, dan semoga ini disadari bersama bahwa crossing ini tidak akan berimplikasi terhadap turbulensi politik yang maha dahsyat seperti yang terjadi dulu Pilpres misalnya di tahun 2019. Nah, tetapi ada beberapa hal yang saya kira cukup penting, saudara-saudara, karena terjadi crossing ini juga akan berakibat kepada semakin terkurasnya penyelenggara. Apalagi misalnya dengan pola electoral justice system di dalam undang-undang pemilu, banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik secara administratif, secara hukum, terhadap proses penyelesaian permasalahan kontestasi politik, termasuk juga terkait dengan masalah kode etik. Jadi kode etik dan kode of conduct bagi penyelenggara, yang ini juga akan semakin menguras para penyelenggara. Gitu. Misalnya saja kalau kita melihat dalam skema electoral justice kita, ada KPU yang juga bisa menyelesaikan secara administratif, ada Bawaslu, ada juga DKPP untuk pelanggaran-pelanggaran etik penyelenggara. Ada juga termasuk terkait dengan masalah sengketa-sengketa yang berimplikasi kepada sengketa-sengketa hukum. Pidana pemilu misalnya, itu oleh pengadilan umum. Tapi juga ada pengadilan tata usaha negara yang terkait dengan masalah-masalah yang bersifat administratif. Ya. Dan yang terakhir, tentunya ada Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil perolehan suara. Begitu komprehensifnya electoral justice kita, maka ini juga akan ada peluang dan potensi menjadi permasalahan pada saat kontestasi politik bersama. Sehingga ini juga perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi, dan juga bagaimana sesungguhnya bahwa semua organ yang terkait dengan electoral justice itu kemudian tidak saling bertubrukan kewenangan. Nah, itu menjadi masalah juga dalam kontestasi politik ke depan. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang cukup menarik yang perlu didiskusikan juga terkait dengan masalah masa jabatan penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Kita tahu semua di tahun 2022 dan 2023 ini banyak, termasuk 23 dan 2004 khususnya, banyak penyelenggara yang habis masa jabatannya. Nah, bagaimana? Apakah akan dipilih kembali atau secara definitif akan diperpanjang masa jabatannya? Kalau dipilih kembali, maka ini juga akan menyita waktu penyelenggara. Satu sisi penyelenggara harus profesional dan berhati-hati dalam rangka melaksanakan proses tahapan kontestasi politik, tapi di sisi lain juga akan direpotkan dengan sejumlah penentuan jabatan di penyelenggara, yaitu di KPU dan di Bawaslu. Nah, lantas selanjutnya apakah boleh diperpanjang? Ini yang menjadi masalah secara hukum sesungguhnya. Karena kalau kita membaca Undang-Undang Pemilihan Umum, maka cukup jelas di sana dikatakan bahwa penyelenggara itu masa jabatannya adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu masa jabatan. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau sudah 2 kali menjabat? Nah, ini dia masalahnya. Kalau diperpanjang, maka akan bertubrukan atau berbenturan dengan undang-undang pemilu. Nah, sehingga ini juga perlu dipikirkan bersama. Karena undang-undangnya sudah sepakat tidak akan diadakan perubahan. Berarti akan berpotensi keluarnya Perpu tentang perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu. Apalagi saya kira kalau lebih detail bicara tentang Panwaslu, bicara tentang PPK, PPS yang habis masa jabatannya tidak bisa diperpanjang lagi 2 kali. Ini akan menggerus pikiran semua anak bangsa gitu. Di dalam proses tahapan di tengah kemudian berubah. Nah, ini juga akan banyak perlu penyesuaian, dan ini akan sangat menyita waktu, menguras energi penyelenggara untuk melakukan seleksi, untuk melakukan pelatihan pendidikan, apalagi bicara capacity building terkait dengan pelaksanaan, yang ini basicnya adalah sesungguhnya pengalaman. Sehingga
sebaiknya jika dimungkinkan lebih baik diperpanjang penyelenggara, supaya ritme proses tahapan tata cara pemilu tidak terganggu dengan urusan-urusan penentuan jabatan di penyelenggara. Apalagi tadi saya bilang, ada ruang yang akan menjadi strategis yang juga dapat mengganggu ritme proses tahapan itu melalui komplain secara etik terhadap DKPP atas dugaan pelanggaran etik bagi KPU dan termasuk Bawaslu. Nah, saudara-saudara sekalian, juga sangat penting saya kira ketika kita melihat besok kontestasi politik 2024 terkait dengan masa jabatannya kepala daerah, baik provinsi maupun masa jabatan kepala daerah kabupaten kota. Ada sekitar 272 masa jabatan kepala daerah berakhir. Pada tahun 2022 itu sekitar 101 kepala daerah berakhir masa jabatannya. Pada tahun 2023 ada sekitar 171 kepala daerah masa jabatannya berakhir. Tentunya kalau kita melihat Undang-Undang 30 tahun 2014, maka akan ada PLT, pelaksana tugas. Tentunya bukan PLH. Kalau PLH kan berhalangan sementara. Ini berhalangan tetap karena masa jabatannya berakhir, maka akan ada PLT. Nah, sementara kalau kita lihat PLT itu di dalam Undang-Undang 30 2014 termasuk ke dalam kategori melaksanakan tugas atau mandat. Nah, dijelaskan di sana bahwa mandat itu PLT tidak boleh berwenang mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi. Kemudian kedua pada aspek anggaran. Dan yang ketiga juga pada aspek kepegawaian. Ini yang tidak boleh oleh PLT diambil kebijakan strategis. Maka saya kira ini juga cukup penting dipikirkan bersama. Apalagi ini yang punya kewenangan adalah Menteri Dalam Negeri. Ada banyak pertanyaan, apakah ini tidak berimplikasi kepada intervensi kepentingan politik, atau bahkan apakah ini tidak akan terjadi bancak-bancakan. Nah, saya kira ini juga perlu dipublikasikan bagaimana penetapan PLT dan standar serta kriteria ASN mana yang dapat menjadi PLT, sehingga publik tahu, sehingga publik paham bahwa ini adalah profesionalitas pendekatannya dan juga kinerja. Jadi reportnya bisa dijelaskan kepada publik terkait dengan ASN yang akan ditetapkan sebagai PLT. Nah, yang selanjutnya juga terkait dengan PLT ini masih akan ada masalah di kemudian hari. Apalagi kita tahu bahwa ada surat edaran Badan Kepegawaian Nasional nomor 1 tahun 2021 yang mengatakan bahwa pelaksana tugas itu paling tidak hanya 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan. Artinya, kalaupun masa jabatan PLT-nya diperpanjang hanya 6 bulan kemudian. Lantas setelah 6 bulan, ya berarti harus ditentukan PLT baru, orang baru yang tidak sama dengan PLT sebelumnya. Maka ini juga kalau memang mau ditetapkan menjadi panjang selama 2 tahun dan kebetulan hanya diatur oleh peraturan Badan Kepegawaian Nasional, maka ini juga akan bisa menjadi materi Perpu. Ketika Perpu membongkar atau membuka kanal pembatasan masa jabatan KPU, maka ini juga bisa dimasukkan di sana, termasuk juga terkait dengan masa jabatan PLT. Apakah mungkin bisa 2 tahun? Tetapi saya kira ini bukan hal yang sederhana yang harus dibicarakan bersama saudara-saudara. Nah, itulah sebetulnya secara besaran masalah-masalah kebangsaan terkait dengan kontestasi politik tahun 2024. Jangan lupa, bulan Februari tanggal 21 dan 27 November 2024. Tetapi mari kita bersama-sama berkomitmen dalam rangka melaksanakan kontestasi politik 2024 dengan penuh kesadaran untuk membangun bangsa. Karena tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya keyakinan semua pihak, baik itu penyelenggara, pemerintah, partai politik, dan rakyat, niscaya keberhasilan akan jauh di hadapan kita. Komitmen bersama membangun bangsa, dan ini adalah hajatan terbesar sebagai pintu atau gerbang masuknya perbaikan dan perubahan bangsa ini.
melalui hak-hak konstitusional rakyat dalam kontestasi pilkada. Jumpa kembali bersama Atang Irawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.